Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Prosedur itu apa? Prosedur itu sebetulnya adalah sebuah subprogram atau program kecil begitu. Nah, prosedur itu punya beberapa syarat agar kita bisa membuatnya. Yang pertama, sebuah prosedur itu harus kita buat di kepala program. Jadi di sini pada area antara users dan sampai begin. Nah, nanti memanggilnya itu kita bisa memanggil di kepala di badan program ini atau juga di prosedur yang lain bisa. Gitu. Nah, kemudian selain kita menuliskan di kepala program, kita harus menuliskan dengan menggunakan statement atau keyword prosedur. Seperti itu, ya. Jadi, di sini kita akan membuat sebuah prosedur, misalkan saya kasih nama dengan prosedur 1, titik koma. Nah, karena prosedur itu sebuah subprogram, maka di sini juga ada kepala program dan juga badan programnya. Nah, area yang berada di bawah prosedur sampai begin ini disebut sebagai kepala prosedur. Nah, ini adalah area badan prosedur. Nah, dalam sebuah prosedur, ya, seperti halnya dalam sebuah program, kita bisa juga membuat sebuah variabel atau bisa mendeklarasikan sebuah variabel. Kalau biasanya kita mendeklarasikan variabel di sini, variabel x misalkan, integer seperti itu, integer. Nah, berarti variabel x ini nanti, ya, ini nanti akan dikenal pada program kita di sini, keseluruhan program, termasuk di dalam prosedur di sini. Nah, ini variabel x. Nah, variabel x yang seperti itu, itu disebut sebagai variabel global, yaitu variabel yang dikenal pada seluruh program, ya. Jadi pada seluruh program kita di sini. Tetapi kalau kita mempunyai variabel yang kita deklarasikan di sini, var gini, misalkan y juga integer gitu. Nah, maka y ini nanti hanya akan dikenal pada prosedur 1 ini aja, gitu. Jadi pada badan program di sini nanti tidak dikenal. Nah, variabel yang seperti ini disebut sebagai variabel lokal. Ya, variabel lokal. Variabel yang hanya dikenal pada prosedur yang mendeklarasikannya saja. Gitu. Oke, jadi kita kenal variabel global, kita kenal variabel lokal. Variabel global yang dikenal pada seluruh program, variabel lokal yang dikenal hanya pada prosedur yang mendeklarasikannya. Oke, kita kembali ke prosedur dulu. Ya, jadi prosedur di samping kita bisa membuat dengan format seperti ini, kita pun bisa membuat sebuah format yang berbeda sedikit. Prosedur, misalkan saya bikin prosedur 2. Nah, ya. Nah, kalau saya membuat sebuah prosedur di mana di sini ada parameternya seperti ini, ya, maka berarti ini adalah prosedur yang berparameter. Ya. Kita ada badan programnya juga seperti ini. Nah, sama di sini kita juga bisa bikin variabel lokal di sini, misalkan variabel set itu. Ya. Jadi variabel y ini variabel lokal hanya dikenal pada prosedur 1, variabel set juga variabel lokal yang hanya dikenal pada prosedur 2. Sedangkan di sini x variabel global yang dikenal pada seluruh program di sini nanti. Ya. Sedangkan n ini adalah parameter. Ya. Nah, parameter n ini yang kita tuliskan pada prosedur ini disebut sebagai parameter formal. Ya, parameter formal. Nah, parameter formal, ya, itu nanti harus kita isi, ya, dengan sebuah nilai atau kita ganti dengan sebuah nilai ataupun juga alamat boleh, ya, dengan cara melewatkan pada saat kita memanggil prosedur 2 ini nanti. Oke, nah nanti variabel yang kita lewatkan pada saat pemanggilan itu kita sebut sebagai variabel aktual. Nah, sedangkan n di sini variabel formal.
Oke, kita akan coba dulu untuk prosedur 1 ini, yaitu prosedur yang tidak ada parameternya. Nah, kalau saya panggil di sini prosedur 2, ya, prosedur 1 dulu, prosedur 1. Ya, kalau saya jalankan begini, ya belum ada apa-apa, karena memang belum ada proses dimanapun. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah proses di sini, Y saya isi dengan 100. Ya. Kemudian saya mengisikan X, itu saya isi dengan Y plus 250 misalkan 250. Nah, kalau saya panggil di sini, kemudian saya perintah ke sini write ln isi variabel X sama dengan X. Nah, hasilnya kita perhatikan. Ya, 350. Dari mana ini? Adalah berasal dari proses di C1. Nah, proses di prosedur 1. 350 yaitu 100 ditambah 250. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini berapapun nilai X-nya nanti nggak akan terpengaruh pada nilai di prosedur 2, proses di prosedur 2. Misalkan saya ganti ini. Saya mengisikan di sini X, saya isi dengan 150. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, tetap 350. Nah, kalau saya mengubah di sini bukan 250 tapi adalah X, ya. X yang lama, yang baru saya isi dengan X yang lama ditambah Y. Maka kalau saya jalankan hasilnya bisa seperti ini. Yaitu 150 ditambah 100, 250 sekarang. Itu. Nah, yang perlu saudara perhatikan di sini bahwa prosedur 1 ini menggunakan variabel X yang ada di sini, yang ada di program utama. Nah, kalau kita seperti itu, maka prosedur 1 ini nanti hanya bisa dipakai pada program kita ini. Ya. Kita tidak bisa mengcopy kemudian digunakan pada program yang lain, atau tidak bisa kita manfaatkan pada program yang lain, atau belum tentu, tepatnya belum tentu dapat kita manfaatkan. Gitu. Nah, maka kita harus hati-hati. Oke, jadi di sini proses yang dilakukan di prosedur 1, prosedur 1 itu nanti akan dapat kita panggil atau kita lakukan berulang-ulang. Kalau saya panggil lagi prosedur 1 begini, satu seperti itu. Anda perhatikan hasilnya, ya. Sekarang 350. Kalau saya tambahkan lagi prosedur 1 gitu, proses 3 kali, maka hasilnya ada 450, ya. Nah, itulah yang kita maksud sebagai proses yang berulang-ulang, pemanggilan yang berulang-ulang. Jadi dengan hanya menuliskan 1 kali di sini, maka proses ini dapat kita lakukan berulang-ulang dengan cara memanggil prosedur 1. Gitu. Oke, kemudian bagaimana kalau yang berparameter cara memanggilnya? Yang berparameter cara memanggilnya, misalkan di sini prosedur 2. Nah, maka di sini harus kita melewatkan sebuah variabel. Misalkan yang akan kita lewatkan di sini misalkan X misalkan. X seperti ini. Nah, kita akan coba bikin di sini prosesnya di sini X saya isi dengan N ditambah 10 misalkan. Nah, X ini nanti akan masuk di prosedur 2 akan menggantikan N. Sehingga N ini nanti akan isinya sama dengan X. Ya, oke, sehingga saya tuliskan di sini N. Oke, saya jalankan. Ya, 460. Ingat di sini X-nya sudah kita proses lewat prosedur 1. Ya, lewat prosedur 1. Kalau kemudian saya tambahkan lagi atau 2 kali proses, hasilnya apa? Prosedur 2 X lagi. Ya, hasilnya 470. Ya, 460 tambah 10 tadi. Ya. Nah, kalau misalkan saya membuat sebuah variabel baru, katakan Z,
katakan Y di sini. Ya. Maka Y ini nanti Anda perhatikan tidak akan sama dengan Y. Y di sini isinya 100 ya. Kalau kemudian di sini Y saya isi dengan 45 gitu. 45. Kemudian saya manggil di sini prosedur 2, prosedur 2. Saya lewatkan Y. Maka yang akan masuk nanti adalah Y yang isinya 45. Tidak ada yang berhubungan dengan Y yang isinya sini. Ya. Variabel Y. Ya, ini. Jadi kenapa di sini 55? Karena di sini saya menambahkan 45 tambah 10. N-nya diganti dengan 45. Gitu. Nah, jadi tolong hati-hati di sini, tolong hati-hati bagaimana kita melewatkan sebuah parameter. Ya, parameter. Oke. Kemudian adalah lagi sebuah prototip prosedur, ya, sebuah prototip prosedur. Ya. Misalkan saya akan mengganti ini, akan menambah ya prosedur pros 3 var n integer seperti itu n. Oke. Ya, saya tulis n, saya isi dengan n plus 25. Ya. Gitu ya. Kalau di sini tadi saya tuliskan write ln isi variabel y, Anda perhatikan di sini z gitu. Saya jalankan, maaf, write. Ya. Isinya tetap 45 ya, 45 di sini. Nah, sekarang saya akan coba kalau ini saya panggil prosedur 3Y. Ya, prosedur 3Y. Saya tulis lagi. Isi variabel Y. Seperti itu. Kita lihat hasilnya. Iya. Isinya sekarang Y itu menjadi 70. Ya. Padahal di sini tadi isinya 45. Nah, setelah dilewatkan ke prosedur 3, maka Y berubah. Nah, ini kita memasukkan Y ya, ke dalam N. Ya. Dan N ini kemudian ditambah 25 menjadi 70. Nah, proses ini adalah kita katakan pemanggilan prosedur dengan menggunakan referensi. Ya, yang dipanggil itu adalah referensinya. Sehingga apa? Sehingga variabel Y yang kita lewatkan ke N ini ikut berubah. Ya, jadi nilai 70 yang dihasilkan ini juga dimasukkan ke variabel aktualnya, ya, Y-nya. Jadi N ini sekaligus akan menggantikan Y. Ya, sehingga walaupun di sini prosesnya itu tidak melibatkan Y secara langsung, tapi karena kita itu memanggil dengan menggunakan referensinya, maka Y juga ikut berubah. Walaupun di sini yang kita proses adalah N-nya. Oke, itu cara pemanggilan dengan referensi. Ya, pemanggilan dengan referensi, di mana variabel aslinya ikut berubah. Oke, itu saya kira beberapa pengertian terkait dengan prosedur. Ya, bagaimana cara membuat prosedur, kemudian apa itu prosedur yang mempunyai parameter, kemudian apa itu parameter formal, parameter aktual, variabel global, variabel lokal, dan yang terakhir di sini melewatkan prosedur dengan parameter, dengan referensi, maaf. Itu aja dulu ya, yang kita lakukan. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.